Baik, selamat pagi saudara, siang dan sore untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita pada pertemuan pengantar akuntansi kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita menentukan manajemen persediaan dan bagaimana caranya kita menghitung persediaan yang sesuai dengan peruntukannya. Semoga dengan materi yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan tambahan ilmu bagi saudara ketika nantinya saudara mempunyai usaha retail atau mungkin bekerja di industri manufaktur atau industri retail sehingga ilmu ini dapat saudara implementasikan nantinya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan persediaan? Nah, kira-kira apa yang di benak saudara ketika saudara mendengar kata persediaan? Nah, persediaan itu adalah segala sesuatu yang kita simpan sebagai barang safety. Artinya kalau kita ini jualan ya kita pasti mempunyai barang simpanan yang harus akan kita jual nantinya. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah warung ya. Nah, bisa enggak kita bayangkan antara modal yang kita miliki, artinya fresh money yang ada di laci itu dengan barang modal atau barang-barang dagangan yang ada di toko itu terkadang lebih besar nilai apa? Nilai barang modal yang ada di toko. Nah, karena ini merupakan barang modal yang cukup besar, artinya menjadi sebuah uh, aset yang nilainya juga tidak bisa kita kesampingkan. Maka dari itu ya, kita juga harus bisa menghitung dan menentukan bagaimana jumlah persediaan ini harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan tidak kita salah dalam menentukan perhitungannya. Dan juga kita juga harus bisa menentukan mana barang yang tergolong liquid atau tidak. Nah, kira-kira saudara bisa menentukan enggak barang yang tergolong liquid? Artinya itu barang yang mudah keluar, artinya itu cepat laku. Ya, contoh barang yang cepat laku ketika ada di sebuah warung atau mungkin toko adalah ya barang-barang apa? Contoh ya untuk rokok atau mungkin barang kebutuhan yang memang dibutuhkan sangat pokok oleh masyarakat atau konsumen. Nah, hal-hal itu harus kita perhitungkan dengan betul. Jangan sampai stok yang kita miliki ini berkurang pada saat konsumen mencari. Maka ya, yang kita pertaruhkan di sini adalah image dari toko. Nah, tentunya kita akan kecewa ya, seperti saudara ketika datang ke sebuah minimarket mencari barang yang diinginkan, ternyata barangnya tidak ada. Nah, dan pasti image dari toko juga akan kurang bagus ketika mencari barang, tapi barang yang dicari nggak ada. Nah, untuk itu kita juga harus bisa mengklasifikasikan di sini, ya, bisa menentukan persediaan yang sesuai dengan core bisnis dari perusahaannya. Nah, tentunya untuk menentukan persediaan dari perusahaan dagang, perusahaan industri, jelas berbeda. Perusahaan dagang yang kita ketahui ya, dia bertugas hanya untuk menjual dan mendistribusikan barang saja. Seperti apa ya? Ya Indomart. Nah, Indomart itu kan distribusi dari mana, Pak? Ya, dia mendistribusikan kalau ada barang yang memang harus diantar. Atau toko grosir. Nah, dia hanya menyediakan barang yang sudah jadi. Nah, lalu bagaimana untuk perusahaan industri atau manufaktur? Nah, tentunya barang yang mereka stok atau mereka simpan juga pasti berbeda dengan dagang. Karena namanya industri, dia akan mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi akan ada 3 fase di situ. Dari pengolahan bahan mentah, kemudian barang dalam proses atau setengah jadi, sehingga menjadi barang jadi. Nah, stok yang mereka simpan ini ada dalam 3 jenis klasifikasi. Yang pertama, menyimpan barang raw materialnya atau barang mentahnya, dan barang dalam proses, sehingga
menjadi barang jadi itu pun juga gudangnya berbeda-beda. Nah, di sini cara perhitungannya jelas berbeda, cuman untuk lebih ke fokus ke sana, kita materinya nggak sampai sana untuk perhitungan untuk barang manufaktur. Kita hanya fokus ke perusahaan dagang. Apabila ya persediaan itu terlalu tinggi, ya tentu juga akan menjadi sebuah masalah. Ya. Misalkan kita menyimpan 100 sepeda motor sebagai sebuah persediaan dibandingkan kita menyimpan 10 buah sepeda motor. Ya tentunya effort yang kita keluarkan juga pasti akan berbeda. Ya, kita mempunyai barang simpanan 10 dan 100 pasti ya akan menunjukkan hal-hal itu menjadi yang berbeda. Nah, supaya hal itu tidak terjadi ya, kita juga harus bisa menghitung bagaimana cara menentukan persediaan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena kalau persediaan terlalu tinggi, maka cost yang kita butuhkan juga akan terlalu tinggi, baik dari biaya pemeliharaan, baik dari biaya tenaga kerja yang merawatnya juga pasti berbeda. Nah, maka harus dihitung dengan betul. Nah, di sini nanti kita akan menghitung bagaimana caranya menentukan jumlah persediaan selama kita melakukan pembelian dan tingkat keefektifannya ada berapa. Nah, untuk di manajemen persediaan ya, kita belajar bagaimana cara memanage. Nah, ini nanti bisa saudara pelajari di teori tentang manajemen di manajemen pengantar. Kemudian ya, faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan ya ada beberapa ya. Kita pasti akan menganggarkan ya ketika usaha kita berkembang ya, kita juga harus menganggarkan untuk salah satunya biaya gudang atau biaya penyimpanan. Nah, supaya hal itu tidak menjadi salah langkah, kita harus bisa mengklasifikasikan. Apabila penjualan kita tinggi, belum tentu persediaan kita juga akan tinggi. Siapa tahu ya persediaan yang kita butuhkan itu hanya sementara. Seperti halnya FIFO yang kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, maka kemarin sebelum barang kita tentukan sebagai persediaan, kita harus mengidentifikasi mana barang yang masuk dalam kategori FIFO atau LIFO. Ya. Nah, supaya apa? Hal ini menjadi sebuah efektivitas dalam menyimpan sebuah barang. Sehingga barang itu akan tetap terjaga bentuknya dan ya jangan sampai barang itu kadaluarsa di tempat kita. Kalau memang sudah kadaluarsa ya berarti kan artinya perusahaan barang itu ada di gudang terlalu lama dan tidak laku. Nah, bagaimana cara menentukan tingkat perputaran sebagai sebuah evaluasi manajemen? Nah, fungsi dari tingkat mengetahui perputaran persediaan, kita tuh akan tahu ya. Sebenarnya berapa kali idealnya kita memesan barang dalam satu periode? Ya. Karena kalau pesan barang itu kan juga ada kaitannya dengan biaya transportasi. Nah, kalau misalkan kita salah dalam menentukan biaya transportasinya, salah dalam menentukan berapa tingkat perputarannya, nah yang ada rugi. Maka memang semua itu harus diperhitungkan supaya hal-hal yang tidak kita inginkan di belakang itu bisa kita bisa kita minimalisir di depan. Nah, rumus untuk mengetahui inventory turnover ya, pertama kita akan membagi antara penjualan bersih dengan persediaan rata-rata akan ketemu berapa kali kita ideal untuk pesan. Nah, lalu bagaimana cara menentukan persediaan rata-rata? Di bawah sudah disertakan. Dengan membagi dua antara penjumlahan persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, lalu bagaimana Pak cara untuk menghitungnya? Nah, nanti setelah slide ini kita akan menghitung dengan studi kasus. Nah, ini ada rumus ya tentang bagaimana sih cara mengetahui barang itu ada ada berapa hari sebenarnya dia itu ada di gudang. Nah,
menghitungnya dengan membagi antara jumlah 365 hari dibagi dengan tadi inventory turnover yang sudah saudara hitung sebelumnya, akan ketemu berapa hari barang tersebut, berapa lama dia ada di gudang. Nah, kita mulai dengan contoh soalnya ya. Diketahui persediaan awalnya sebanyak 20 juta dan pembelian selama 2008 sebanyak 380 juta dan persediaan air sebanyak 40 juta. Nah, coba saudara pahami dan perhatikan dulu, mungkin bisa di pause video ini ya. Saudara lihat di situ berapa nilai persediaan awalnya, yaitu 20 juta. Ya, persediaan pada saat dia berdiri atau memulai bisnisnya yaitu 20 juta. Nah, selama kurun waktu 2008 ya, selama 2008 perusahaan ini telah melakukan pembelian barang sebanyak 380 juta dan diketahui di akhir tahun ada 40 juta. Nah, jadi ini diasumsikan penilaian pada akhir tahun ya, untuk melakukan evaluasi dan perencanaan di tahun 2009. Nah, jadi ini adalah data yang kita tarik di akhir tahun sebagai bahan evaluasi. Jadi saudara mengasumsikannya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, tadi diminta untuk menghitung berapa total inventory turnover dan berapa lama barang tersebut disimpan di gudang. Ya. Jadi di sini diketahui ya, sudah ada nilainya ya. Nah, kita akan cari tahu dulu ya, berapa persediaan rata-ratanya sebelum kita bagi. Nah, tadi sudah ada rumusnya. Maka diketahui inventory turnover-nya sebanyak 12 kali. Dan rata-rata barang disimpan di gudang adalah sebanyak 30 hari. Nah, jadi di sini ibaratkan saudara menjadi manajer gudang akan mempresentasikan ke manajemen untuk bahan evaluasi tahun 2009 misalkan. Nah, jadi kita bisa menilai dan menentukan bahwa sebenarnya barang itu paling lama di gudang sekitar 30 hari dan idealnya kita memesan barang itu ya kurang lebih 12 kali. Nah, sudah ketahuan kan? Nah, tinggal kita menghitung berapa biaya efektivitasnya kalau misalkan pesan kurang dari 12 kali biar biaya transportnya nggak kegedean. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menentukan persediaan yang efektif. Nah, efektif itu yang benar. Nah, keuntungan kita melakukan pembelian secara efektif, ya tentunya kita akan mengurangi biaya frekuensi yang dilakukan yang sebetulnya yang benar gitu loh. Kita bisa sih membeli setiap hari, tapi bisa nggak dilakukan efisiensi dengan membeli ya misalkan dalam 1 minggu ya minimal pembelian 2 kali lah, sesuai dari apa kebutuhannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak akan menggunakan biaya biaya kos yang terlalu tinggi untuk biaya angkut dan sebagainya. Kerugiannya kalau kita tidak menggunakan biaya efektif ya pasti jelas. Biaya simpan akan terlalu tinggi sehingga akan menanggung biaya pembelian dan biaya pemeliharaan bahan baku yang tinggi. Nah, di sini kita akan menghitung menggunakan rumus EOQ atau Economical Order Quantity. Nah, rumus EOQ ini yaitu adalah sama dengan untuk menentukan berapa biaya pesanan atau biaya penyimpanan yang benar. Nah, supaya apa? Supaya kita ini efektif dalam melakukan pemesanan. Kemudian yang termasuk ordering cost dan carrying cost. Nah, saudara bisa baca sendiri apa saja yang termasuk di situ, ya. Biaya-biaya apa saja yang masuk dalam biaya angkut atau biaya carrying cost itu masuk apa saja ini untuk melakukan penjurnalan. Oke, kita lanjut. Nah, syarat pembelian dengan sistem EOQ ya. Ya, tentunya
ketika kita akan melakukan pembelian secara efektif kan artinya pembelian ini dilakukan secara terus-menerus. Bukan untuk membeli barang yang sifatnya apa? Sifatnya musiman. Jadi kalau cari barang ke tempat pusat kulakan ya pasti harus ada. Karena ini dilakukan secara konstan. Dan ya paling tidak tersedia di pasar. Misalkan saya bahan bakunya telur ya ketika kita akan mencari telur ya seharusnya barang itu ada di pasar dan relatif stabil sepanjang tahun. Jadi syarat menggunakan rumus EOQ ini harus dipenuhi dari 3 elemen ini. Oke? Nah, lalu bagaimana Pak cara menghitung EOQ? Nah, ini ada rumusnya ya. Silakan dibaca dulu ya rumusnya dan kita mulai mengimplementasikan dalam sebuah kasus. Nah, diketahui nih contoh soalnya. Ada biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang itu diketahui 40% biayanya, oke? Dari biaya persediaan yang ada di gudang. Kemudian biaya pesanan diketahui 15 juta. Biayanya 15 juta setiap kali pesan. Dan material yang dibutuhkan sebanyak 1.200 selama kurun waktu setahun. Dengan harga per unitnya 1 juta. Oke? Baik, kita akan tentukan bagaimana tingkat EOQ-nya. Ya, idealnya setiap kali mesen itu berapa unit dari total material yang kita butuhkan selama 1 tahun. Oke, sudah saudara perhatikan ya, berarti itu harus kita tinggal mematchkan dengan rumusnya tadi dan penyebut-penyebut apa yang harus saudara cari. Nah, silakan gunakan kalkulator untuk menghitung ini. Nah, jadi di sini diketahui pembelian yang paling ekonomis ada sebanyak 300 unit sekali pesan. Jadi kalau kebutuhan selama kurun waktu setahun itu 1.200 unit, maka ya tinggal dibagi aja ya. Jadi diketahui total selama 1 tahun adalah 4 kali pesan. Ya, 4 kali 300 maka ya 1.200. Nah, coba kita gunakan asumsi lain untuk membuktikan bahwa nilai ini sudah yang paling ideal dari sisi biayanya. Nah, sebelum kita lihat slide selanjutnya, saudara tolong itu diperhatikan ini keterangan tentang berapa biaya-biayanya yang ada di atas perhitungan. Nah, ini ada beberapa asumsi yang bisa kita lakukan terhadap pemesanan 1.200. Asumsi yang pertama bisa dilakukan 1 kali sampai 12 kali setiap pesan 100. Nah, kita lihat mana yang paling efektif dari segi biayanya dengan menggunakan tabel ini. Nah, ini adalah tabel yang akan kita sajikan kepada manajemen untuk membuktikan bahwa perhitungan kita menggunakan rumus EOQ ini adalah biayanya paling minimal. Ya. Yang saya berikan garis merah adalah nilai yang paling minimal. Nah, tadi diketahui kan biaya penyimpanannya berapa? 40 juta. Dan sekali pesan selama setahun tadi berapa? Nah, ya kita menggunakan asumsi itu aja ya. Nah, 60 juta ini kan kalau misalkan kita pesan apa? Selama 1 tahun kan. 1 tahun tadi pesannya berapa kali? Idealnya 4 kali. Nah, biaya pesanan per pesanan berapa tadi? 15 juta. Nah, jadi diketahui 60 juta asalnya dari mana? 15 juta dikali 4. Ya kan? Nah, ketemu nilai 60 juta ini. Nah, biaya pesanan selama setahun yang ada di kolom 1 garis dengan 60 itu adalah asumsi-asumsi berapa biaya pesanan selama setahun. Oke? Kita tinggal menjumlahkan saja untuk mengetahui berapa sih sebenarnya. Saudara fokus pada biayanya saja. Nah, mana di antara kolom-kolom ini biaya yang paling kecil? Ya, saudara sudah bisa jelas lihat bahwa biaya yang paling kecil adalah yang 4 kali
dengan nominal 120 juta. Oke. Artinya, saudara bisa mempertahankan pendapat saudara di depan manajemen bahwa perhitungan menggunakan EOQ adalah nilai yang paling ekonomis dari sisi pemesanannya. Nah, ini sama ya, kita skip aja. Nah, apakah EOQ sama dengan safety stock? Safety stock itu adalah jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang. Artinya jangan sampai ya persediaan itu kosong. Misalkan saudara jualan toko sembako, ya jangan sampai ada salah satu bahan sembako yang putarannya kenceng, contoh mie instan dan gula itu jangan sampai kosong. Maka menentukan safety stocknya itu ya dengan rumus slide sebelumnya tadi. Nah, sama enggak safety stock dengan EOQ? Ya, samalah. Karena dia akan menentukan bagaimana tingkat penjualan yang aman dengan cara pembelian yang benar. Nah, jadi ini diketahui ya, nilai safety stocknya sebesar segini. Nah, untuk penugasan saudara, nanti saya sertakan juga soalnya di dalam drive. Saudara kerjakan dan saudara kumpulkan, di situ juga sudah saya sediakan dan dikumpulkan hari H sebelum kita kuliah. Jadi sebelum kelas kita mulai, seharusnya saudara sudah melakukan upload ya, dan nanti bisa saudara kumpulkan di situ. Dan apabila tidak bisa upload, maka sistem sudah close. Terima kasih atas atensi yang saudara berikan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.